Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Nah, yang ketiga tadi saya sebutkan, penyebab terjadinya kiamat menurut sains adalah munculnya bintang hitam yang sudah sangat tua. Jadi bintang-bintang yang tua itu ada yang lebih tua lagi. Nah, kalau yang sudah sangat tua itu cahayanya sudah tidak ada lagi, tapi menimbulkan hitam yang sangat hitam pekat. Nah, rupanya di alam semesta ini, kalau bintang itu hitam, sangat hitam pekat, itu dia tak percaya tetapi menarik cahaya, menarik semua benda-benda yang bercahaya, dia tarik, dia makan. Terjadilah bintang memakan bintang, sebagaimana kanker. Nah, itu ada kanker di ruang angkasa. Jadi kiamat itu nanti ada kanker di ruang angkasa, di mana bintang hitam memakan bintang-bintang lain yang bercahaya, sebagaimana kanker darah. Kanker darah itu ada nanti darah putih memakan darah merah semuanya. Jadi terjadi darah memakan darah. Seperti itulah bintang-bintang hitam. Hak bukan hanya satu, banyak bintang hitam muncul, dia memakan bintang-bintang yang berwarna. Dia telan. Nah, warna hitam itu tadi ada di tengah bintang itu, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan black. Ada terowongan di sana ke intinya, ke inti bintang hitam itu ada terowongan ke sana, disebut dengan hole. Itulah disebut dengan black hole. Terdapatnya terowongan hitam. Matahari akan digulung, artinya akan ditelan. Idza syamsu kuwirat, matahari pun akan ditelan oleh bintang itu menurut sains. Nah, karena itu ini kajian rahasia. Tahun 73 dirahasiakan bertemu 1000 ahli sains di Amerika. 1000-nya itu mengatakan umur bumi ini tak lama lagi, matahari tak lama lagi, tapi jangan disiarkan sama orang banyak, nanti orang putus asa, orang tak mau bekerja, berserah saja. Tolong rahasiakan. Hadir di sana Einstein, hadir di sana yang menceritakan ini ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia, hadir di sana. Mereka berkesimpulan ini rahasia ya, sudah terlihat di ruang angkasa yang namanya bintang hitam itu menghadapkan terowongan hitam itu ke matahari. Pas moncongnya itu ke arah matahari kita, berarti matahari kita akan ditelannya. Kalau matahari kita akan ditelannya, maka bumi kita akan ikut tertelan di sana. Kenapa? Karena bumi kita anak buah dari matahari. Anak buah yang keberapa? Bumi kita ini adalah anak buah matahari yang ketiga. Yang pertama namanya Merkurius, itu warnanya putih. Yang kedua Venus, putih kemerah-merahan. Yang ketiga bumi, warnanya biru. Jadi warna bumi itu kelihatan dari ruang angkasa warnanya biru. Kenapa biru? Karena banyaknya samudra laut, itu warnanya biru. Nah, kemudian yang keempat, nah Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu warnanya merah. Sehingga Mars itu di dalam bahasa Yunani artinya dewa perang. Sehingga warnanya darah Mars. Mars ini menurut penelitian itu dulu ada kehidupan di sana. Tapi karena tidak ada air, musnah kehidupan di Mars. Dia lebih besar daripada Bumi. Kemudian baru Jupiter. Jupiter ini dia punya anak buah sekeliling. Anak buahnya itu dari mana? Dari pecahan-pecahan itu tidak jatuh kemana-mana, tetap mengelilingi dia sehingga kelihatan seperti cincin. Maka dia adalah planet yang bercincin. Setelah didekati, rupanya bukan cincin, tapi adalah pecahan-pecahan yang agak kecil dibandingkan dengan dia, mengelilingi dia karena gravitasinya, daya tariknya terhadap anak buahnya. Anak buahnya itu disebut dengan satelit. Apa artinya satelit? Satelit artinya mengiringi. Sebagaimana rembulan, dulu ada 2 buah bulan mengelilingi matahari, tapi yang satunya hancur, tinggal 1 namanya rembulan. Ada surat Al-Qamar ketika terbelah bulan. Jadi ada bulan 1 dulu terbelah.
Nah, lalu dia menyatu dengan rembulan yang ada sekarang akibat daya tariknya. Itu misterinya surat Al-Qamar. Ya, insyaqal qamar, terbelahlah rembulan. Nah, termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, salah satunya membelah bulan. Dulu bulan dua, nah tapi terpecah dia. Sampai sekarang dilihat orang, gambar bulan yang terbaru ada nampak garis pertemuannya setelah bulan itu terpecah. Bertahun lagi ada ketemu garis yang panjang sekali. Sebagaimana di Amerika Grand Canyon namanya, itu bumi terbelah juga. Di Grand Canyon itu nampak belahannya jauh ke dalam, bukitnya tinggi sekali. Pernah jadi terbelah di Grand Canyon Amerika. Tapi sebagian, tak seluruhnya. Tapi kalau rembulan dulu seluruhnya. Nah, jadi jadi rupanya alam semesta ini betul-betul membuat para insinyur menangis. Waduh, seperti ini rupanya ciptaan Allah. Nah, jadi Allah menciptakan bumi, alam semesta itu tidak ada contohnya sama sekali, tidak ada contoh. Allah buat sendiri. Tidak ada contoh itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan bid'ah. Tidak ada contoh. Jadi kalau kita buat satu ibadah nggak ada contoh dari Nabi, itu namanya bid'ah. Nah, yang membuat bid'ah terbesar di alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah disebut berbuat bid'ah? Karena dia membuat sesuatu di alam semesta ini tanpa ada contoh. Dia bikin sendiri. Apa ada ayatnya Ustaz? Ada. Surat apa? Surat Al-An'am. Ayat 101. Kalau kita buka surat Al-An'am ayat 101 dikatakan badi'us samawati wal ardi. Badi berbuat bid'ah Allah terhadap langit dan bumi. Nah, jadi yang boleh berbuat bid'ah itu hanya Allah. Manusia tidak boleh, kecuali bid'ah yang baik, namanya bid'ah hasanah. Seperti Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih, itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Nabi Muhammad tak pernah sholat tarawih, tapi Umar bin Khattab buat sholat tarawih. Nah, maka Umar bin Khattab, hadhihi bid'atul hasanah hadhihi, atau ni'mal bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah, kata Umar bin Khattab. Rasulullah tak mencontohkan salat tarawih, hanya salat malam 2 rakaat. Bedakah salat malam dengan salat tarawih? Beda. Kalau salat tarawih ini hanya terdapat di bulan Ramadan, tapi kalau salat malam terdapat di setiap malam. Boleh. Nah, beda. Nah, kembali kepada Allah pencipta. Pencipta itu disebut dengan Khaliq, disebut juga dengan Al-Badi', pembuat bid'ah. Sehingga salah satu nama Allah itu adalah pembuat bid'ah. Al-Badi', sifat Allah yang ke-95. Baca nanti Asmaul Husna yang ke-95, Al-Badi'. Dari kata Al-Badi' itulah dari kata bada'a, yabda'u badi' atau badi'un, badi'us samawati wal ard, pembuat bid'ah langit dan bumi. Allah tak memerlukan contoh dari siapa-siapa menciptakan langit dan bumi.